Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutinitas kita melalui via Zoom ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bacakan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mudahkan kita, mudahkan langkah kita, tubuh kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari, dan Allah mudahkan langkah kita untuk menjalankan serta menjadikan amal itu untuk bekal akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Syama'il Muhammadiyah sebelum masuk kepada sesi talaqi. Yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pada bab sifat roti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah itu juga merangkum hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat makanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya bagaimana karakteristik daripada jenis-jenis roti yang dimakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para perindu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin salah satunya kalau kita melihat membaca hadis-hadis ini sangat memilukan. Ternyata Nabi kita seorang Nabi, seorang yang begitu disegani, seorang makhluk Allah yang mulia, ternyata makanannya tidak semewah makanan yang kita makan. Kita akan melihat di dalam beberapa hadis dalam bab ini ada 8 hadis. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin ila an qala babu ma jaa fi sifati khubz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubz ini adalah roti. Makanan pokoknya orang Arab di zaman itu hingga saat ini juga saya rasa masih mereka juga makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat daripada gandum. Haddatsani Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu anil Aswad bin Yazid an Aisyata annaha qalat ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, hadis ini diambil oleh Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan apa? Bahwa ma syabi'a alu Muhammad, tidak pernah kenyang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan Alu Muhammad, keluarga Rasul ini adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mengonsumsi roti atau makanan pokoknya
secara 2 hari berturut-turut hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tidak pernah sama sekali, berarti tidak sekalipun selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan sampai kenyang dengan roti 2 hari berturut-turut, itu tidak pernah ada dalam kehidupan Nabi. Jadi bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan bersama keluarganya. Mungkin pada hari ini ada makanan dan itu juga tidak mengenyangkan. Besok belum tentu ada. 2 hari ke depan belum tentu ada. Maka dikatakan di sini 2 hari berturut-turut tidak pernah rasanya kenyang. Perut baginda Nabi dan juga perut keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berbeda dengan kehidupan kita. Kehidupan kita Alhamdulillah sekarang. Ya, sudah banyak sekali, ya bahkan makanan bertumpuk-tumpuk di freezer, makanan bertumpuk-tumpuk di kulkas. Ya, jadi kalau zaman dulu mungkin tidak ada kulkas. Salah satunya adalah ya, setiap ada makanan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kalaupun lebih, kalaupun ada makanan, ya dibagikan. Nah, maka oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain itu pernah meminta kepada Allah dengan doanya. Salah satu hadisnya adalah, ya Allah, berikan aku merasa kenyang di satu hari dan merasa lapar di hari yang lain. Nah, ini merupakan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beralasan bahwasannya agar aku bisa merasakan nikmat syukurku saat aku merasa kenyang pada hari tersebut. Dan aku bisa merasakan nikmatku memohon meminta kepadamu saat aku merasa lapar. Subhanallah. Nah, maka sungguh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya tidak mudah. Ya, sungguh sangat susah untuk dipraktikkan. Salah satunya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu warak dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan sehari-harinya. Ini baru benar-benar yang dinamakan warak. Ya. Makan bukan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari bahkan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan hanya sekedar saja untuk menopang kehidupannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Hariz bin Utsman, an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah. Sulaim bin Amir pernah mengatakan, aku mendengar Aba Umamah berkata, maka na yafdulu ani ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Apa yang dikatakan oleh Abu Umamah bahwa tidak pernah ada makanan yang lebih. Ini afdulu ini adalah menunjukkan suatu makanan yang lebih atau makanan yang berlimpah. Tidak pernah ada an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga-keluarga Nabi, terutamanya daripada roti-roti yang terbuat dari gandum yang dikatakan lebih di rumah Nabi, di rumah keluarga Nabi tidak pernah ada. Kalaupun pernah ada yang lebih, misalkan ada tetamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawakan, maka yang sisa daripada beliau, yang lebih daripada beliau mengonsumsi dengan keluarganya, beliau bagikan. Ya, begitu juga apa yang terjadi, yang dipraktikkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau kita melihat hadis-hadis yang menceritakan bagaimana ibunda Sayyidah Aisyah itu begitu dermawan. Karena kenapa? Sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedermawanannya. Ya, jadi kalau di dalam riwayat yang lain kita melihat bahwa ya, pernah dikala ibunda Aisyah itu menyisakan makanannya untuk berbuka puasa. Ternyata karena saking kedermawanannya justru pernah membagikan makanan itu kepada orang lain dan dia lupa bahwa makanan itu disisakan untuk buka puasanya.
Sampai yang mengingatkan itu adalah Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Wahai Bunda Aisyah, bukankah engkau telah menyisakan ini makanan untuk engkau berbuka bersama Rasulullah?" Baru di sana Sayyidah Aisyah, iya, ingat, "Oh iya benar, ini makanan sudah aku sisakan tadi." Iya, kalau tidak diingatkan mungkin Bunda Aisyah lupa. Ya, kalau ada makanan di rumahnya langsung dibagikan, langsung disedekahkan. Begitu juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya ini hadis tertuang di dalam hadis Bukhari ketika Sayyidah Aisyah memberikan satu butir kurma yang dibagikan kepada seorang ibu yang mempunyai dua anak perempuannya. Maka pada saat itu ada seorang ibu datang dan dia membawa kedua anak perempuannya datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan di sana kehidupan Nabi saat itu tidak punya apa-apa. Untuk diberikan tidak punya apa-apa. Jangankan makanan yang berlebih, hanya punya satu butir kurma saja yang disisakan oleh Sayyidah Aisyah untuk makan bersama Nabi. Subhanallah. Ini sangat memilukan ya. Ternyata Sayyidah Aisyah itu menyisakan satu butir kurma untuk dimakan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu butir itu bisa jadi dibagi dua nanti bersama Nabi. Maka saat itu datang ibu-ibu untuk meminta sedikit makanan. Ternyata Sayyidah Aisyah lupa itu makanan disisakan untuk dirinya dan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diberikan satu butir kurma itu kepada ibu tersebut, dan ibu tersebut mengambil butir kurma itu, satu butir kurma itu membagikan kepada dua anak perempuannya, dibelah. Sebelah kanan dibagikan kepada anak perempuan yang satunya, dan sebelah kiri dibagikan kepada anak perempuan yang lainnya. Maka saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Sayyidah Aisyah bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung melaporkan, "Ya Rasulullah, kita ada stok makanan satu butir kurma lagi dan aku sudah memberikannya kepada ibu-ibu yang datang kepadaku tadi, kasihan anak perempuannya belum makan beberapa hari." Apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bahwasannya sungguh beruntung orang-orang yang punya dua anak perempuan di rumahnya, dan dua anak perempuan itu nanti akan menjadi perisai baginya dari azab api neraka. Nah, dari saat itulah bahwasanya Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis tersebut juga merupakan salah satu hadis emansipasi, ya, untuk mengangkat derajatnya wanita, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan wanita atau ibu yang punya dua anak perempuannya di rumah. Maka tidak heran kalau zaman dulu bangsa Arab itu sangat sangat tidak suka kalau kelahiran anak perempuan. Karena kenapa? Mereka menganggap anak perempuan itu menyusahkan. Ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ya hanya menjadi beban saja. Tidak bisa diajak perang gitu. Jadi oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bahkan sangat sungguh beruntung keluarga yang punya dua anak perempuan di rumah, dan dua anak perempuan itu nanti akan menjadi perisai daripada api neraka. Itulah kalau kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat-sangat menyedihkan, yang tidak pernah menumpuk-numpuk makanan di rumah. Kalau ada makanan yang lebih dibagikan, dan bahkan kalaupun tidak ada makanan, bisa dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang, tidak pernah kecukupan dengan makanan pokok yang ada di rumahnya. Hadis yang lain mengatakan hadatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, hadatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah, dari Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluh la yajiduna aishan wa kana aktsuru khubzihim khubz asy-sya'ir. Ini hadis ini juga sangat menyedihkan kalau kita baca. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga-keluarganya itu sering sekali tidur dalam keadaan perut kosong setiap malam, bahkan berturut-turut tidak mendapatkan makan, artinya tidak makan malam
Aisyah ini makan malam, tidak mendapatkan makan malamnya, dan itu terjadinya berulang-ulang kali di dalam kehidupannya. Tidak cuma sekali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya sudah sangat sering untuk tidur dengan dalam perut kosong di saat malam hari tanpa menyantap makanan malam, dan itu bisa terjadi bermalam-malam. Subhanallah. Nah, wa kana aktsaru khubzihim khubza syair. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang makanan pokok pada zaman itu, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, yaitu roti gandum, roti yang terbuat daripada gandum. Yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau kita lihat makanan-makanan yang dipilihnya juga makanan-makanan yang sehat ya. Kalau kita lihat ya, roti yang paling bagus itu memang roti yang terbuat daripada gandum, menyehatkan. Ya, kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan daging, ya, kalau makan daging pun diundang, misalnya ya dapat undangan makan daging, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak makan kalau misalnya yang berbau jerawan-jerawan yang menyebabkan rasa cepat terjangkit penyakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan. Jerawan Nabi tidak makan. Ya, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan kalau daging itu bagian paha, bagian depan. Paha bagian depan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memilih. Kalau untuk memakan bukan artinya memilih-milih picky eater, istilahnya bukan. Ya, artinya apa aja yang ada kemudahan, rezeki dan makanan yang didapatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakan. Apalagi kalau dibawakan sebagai hadiah. Namun secara kebetulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah ada makanan yang macam-macam sehingga mengganggu kesehatannya. Dan pada masa zaman itu juga tidak ada makanan yang macam-macam kayak makanan kita. Ya, jadi subhanallah, makanya orang-orang terdahulu itu makanan-makanannya itu sangat menyehatkan. Hadis yang lain mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqi yakni al-huwari al-huwara. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Jadi Sahal bin Sa'ad ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dimakan Nabi beserta keluarganya. Dan saat itu ditanyakan oleh seorang tabi'in yang tidak hidup pada zaman Nabi. Dia tidak pernah ketemu dengan Nabi, maka ditanyakan kepada Sahal bin Sa'id yang pernah kehidupannya itu seera dengan zaman Nabi. Pernah bertemu Nabi. Apa ditanyakan? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah makan naki? Naki itu apa? Naki itu adalah roti yang terbuat dari adonan, dan dia roti yang terbuat dari adonan yang sudah disaring, jadi empuk. Istilahnya kalau bagian-bagian kasar daripada gandumnya itu sudah tersaring, nah, itu naki. Nah, jadi istilahnya itu pada zamannya si yang bertanya ini kepada Sahal bin Sa'ad, bahwasanya mereka saat itu sudah menemukan dan sudah ada saringan untuk menyaring gandum-gandum yang kasar dan yang diambil yang halus-halusnya saja, sehingga yang halus itu bisa dibuat roti yang empuk. Maka gampangannya adalah, pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan makanan roti yang empuk? Nah, ini ditanyakan oleh seorang tabi'in tersebut kepada Sahal bin Sa'ad. Apa dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad? Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallahu azza wajal. Dikatakan apa? Bahwasanya jangankan memakan daripada roti yang empuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat naki saja roti yang empuk tadi belum pernah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat roti yang empuk saja belum pernah. Apa yang dimakan Nabi? Roti-roti yang begitu keras. Bahkan kalau kita lihat beberapa riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya
idam, tidak punya lauk pauk, ketika roti itu ada di rumahnya dan itu hanya roti saja, bahkan diempukin dengan air baru dimakan atau diempukin dengan cuka baru dimakan. Subhanallah. Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiyallah, sampai beliau wafat tidak pernah makan makanan yang empuk, roti yang empuk, yang mudah dikunyah, yang mudah dicerna oleh lambung. Faqila lahu, dan kemudian dikatakan kepadanya, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, apakah pada zaman kalian, ini ditanyakan oleh tabi'in tersebut kepada Sahal, apakah di zaman kalian atau pada zaman Nabi saat itu tidak ada saringan tepung atau saringan gandum? Apa dijawab? Qala ma kanat lana manakhil. Kami tidak punya saringan. Qila kaifa kuntum tasna'una bisya'ir. Dikatakan kepadanya, ditanyakan, terus bagaimana kalian pada masa itu membuat adonan daripada gandum? Qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma yu'janu. Ya, jadi kata Sahal bin Sa'ad, ya kami gak punya saringan saat itu. Jadi kalau ingin membuat adonan untuk roti, itu gandumnya itu dengan cara dihembus di gandumnya sehingga yang yang mungkin yang kasar-kasarnya sedikit sudah terhempas terlebih dahulu, maka hasil daripada hembusan itu kami buat baru kami adon. Tapi juga nggak akan maksimal empuknya seperti pada zaman di mana masa tersebut sudah ditemukan saringan gandum. Maka kesimpulan daripada hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah makan daripada roti yang empuk dan roti yang mudah dikunyah. Hadis lain mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz bin Hisham haddatsana Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik berkata, qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukarjah wala khubiza lahu muraqqaq. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan ala khiwanin. Ala khiwanin itu memakai meja makan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan pakai meja makan. Jadi lesehan saja. Ya, mungkin secara kebetulan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa itu mungkin tradisinya ya tidak familiar kalau makan di atas meja. Jadi kalau kita sekarang juga kalau makan lesehan, diniatkan ikut sunnah, insya Allah menjadi sunnah. Dan juga tidak pernah pakai sukarja. Apa sukarja? Sukarja itu piring. Ya, kalau piring kayak piring kita itu sekarang piring kecil itu disebut dengan sukarja dulu. Sukarja itu piring-piring kecil yang mungkin hanya muat untuk satu porsi makan saja. Tidak pernah. Wala khubiza lahu muraqqaq. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah dibuatkan roti yang renyah, yang mudah dikunyah, tidak pernah. Sukarjah tidak pernah. Di atas meja makan, Nabi juga makan di atas meja tidak pernah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan roti yang renyah juga tidak pernah. Qala faqultu li Qatadah, kemudian aku berkata kepada Qatadah, fa'ala ma fa'ala ma kanu ya'kulun. Terus bagaimana mereka makan? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam makan? Qala ala hadhihi sufar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering makan di atas sufroh atau sufar. Sufar itu apa? Sufar itu adalah hamparan daripada kulit zaman dulu ya. Kulit bisa dikatakan dari kulit unta atau kulit kerbau atau kulit hewan yang disamak kemudian dihampar begitu saja ya untuk menjadi sufroh, untuk menjadi uh, apa? Lapisan daripada makanan, tempat makanan. Jadi sufrah itu bisa dikatakan juga piring yang besar. Namun pada zaman Nabi dulu belum ada piring. Yang ada adalah sufrah. Yang ada adalah uh, uh,
bahan atau tempat makanan yang terbuat daripada kulit yang sudah disamak. Qala Muhammad bin Bashar Yunus alladhi rawa an Qatadah wa Yunus al-Iskaf. Ini tentang periwayatan saja. Kemudian hadis yang lain mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Abbadin al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat yang datang kepada kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata fada'at li bi ta'amin, kemudian meminta makan kepada Sayyidah Aisyah. Apa yang dikatakan oleh ibunda Aisyah, ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakitu. Qala qultu lima. Oke. Hadis ini mengatakan bahwasannya aku pernah mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasannya aku pernah beberapa kali, ya tidak sering, beberapa kali bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah kenyang dengan makanan yang dibawakan, yang mungkin dibawakan oleh tetamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah, fa asya'u an abkiya illa bakitu. Bahwasannya ketika aku merasa kenyang, itu justru membuat aku pengen menangis. Ini kata Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah merasa kenyang, Sayyidah Aisyah pengen menangis rasanya. Ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, kenapa? Qalat, adhkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Ya. Langsung Sayyidah Aisyah teringat bahwasannya ya, karena ketika aku mendapatkan kepuasan ketika aku makan, aku selalu teringat akan perpisahanku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian apa yang selalu menjadi ingatan bahwa Sayyidah Aisyah tidak bisa move on dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaum. Ternyata yang menjadi kenangan begitu indah bagi Sayyidah Aisyah yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah hidup bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kata Sayyidah Aisyah, wallahi kami bersumpah demi Allah, tidak pernah kami kenyang dari satu roti dan juga dari perdaging-dagingan yang ada, yang kami punya 2 kali dalam satu hari. Ya, ya maksudnya dalam sehari pun terkadang tidak ada makanan sama sekali. Ya bahkan di hadis yang lain dikatakan tadi 2 hari berturut-turut bahkan tidak ada makanan. Ternyata yang membuat Sayyidah Aisyah berlapar-lapar bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi memori terindah bagi Sayyidah Aisyah ketika pernah hidup bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة dari Sayyidah Aisyah juga berkata ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضا. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang daripada roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis yang terakhir. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Abdullah bin Amr wa Abu Ma'mar. Haddatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Urwah an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik bahwasanya dikatakan ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan juga tidak pernah makan roti yang renyah, yang terbuat yang lembut dari adonan yang renyah sehingga beliau wafat bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan mengatakan bahwasanya dilarang untuk makan di atas meja, enggak.
ingin menjelaskan saja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan tidak familiar kalau makan di atas meja, dan saat itu mungkin pada zaman Nabi itu tidak familiar tradisi mereka pakai meja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa hadis yang kita bahas tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keseringan lapar daripada bertemu dengan makanan. Begitu juga keluarganya. Bahkan kalau kita melihat beberapa juga keterangan-keterangan bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga anak-anaknya, cucu-cucu Nabi, bagi cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sama. Bahkan pernah beberapa riwayat mengatakan, meskipun ada riwayat itu ada yang mengatakan dhaif, bahwa Sayyidah Fatimah dan juga suaminya Sayyidina Ali itu bahkan sering makan makanan yang sudah basi karena tidak punya makanan yang lain. Akhirnya terpaksa memakan makanan yang sudah basi, dan itu terjadi saat Lebaran. Kita bayangkan bagaimana sedihnya kehidupan keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saya rasa yang dapat kita ceritakan, kita paparkan, kita bahas terkait dengan bagaimana makanan atau makanan pokok yang pernah dimakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan makanan yang mewah, bukan makanan yang empuk, justru roti yang terbuat dari adonan gandum yang keras, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru untuk mengkonsumsi roti saja tidak pernah dapat roti yang keras itu selama 2 hari berturut-turut. Dan bahkan kalaupun ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengkonsumsi roti itu yang keras itu pakai air, terkadang menjadi lauk, atau cuka yang menjadi lauk makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan kita buka sesi pertanyaan, atau ada yang ingin ditambahkan. Silakan kita diskusi sejenak sebelum memasuki sesi talaki. Wallahu a'lamu bishawab. Enggak, teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Jadi intinya gini tadi ya, Rasul itu sangat memikirkan orang lain daripada dia sendiri gitu ya. Betul. Itu ya. Itu adalah sifat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya disebut dengan al-ithar. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain. Ithar, nah, itu juga sangat diutamakan kepada di dalam kehidupan kita. Maka tapi jangan salah ithar. Ithar itu yang diutamakan, yang dicintai, mendahulukan orang lain adalah al-ithar dalam konteks kehidupan duniawi, atau tidak dalam bentuk ibadah. Tapi kalau ithar mendahulukan orang lain dalam konteks ibadah, maka itu hukumnya makruh. Ya, jadi al-ithar mendahulukan orang lain itu kalau bahwasannya tidak lepas daripada konteks keduniawian, itu dicintai oleh Allah. Misalnya ya, kalau ada makanan mendahulukan mendahulukan orang lain dulu. Ya, kalau kita lihat dulu tuh ada sahabat Nabi Ikrimah, ya. Yes, anak daripada Abu Jahal, Ikrimah ini yang akhirnya masuk Islam akhirnya, dan beliau benar-benar beriman, yang akhirnya meninggal di dalam peperangan bersama sahabat-sahabatnya karena mendahulukan teman-teman yang lain untuk makan duluan. Jadi ketika itu masa peperangan dan ada air, Ikrimah mendahulukan yang lain. Ini biar orang lain dulu. Padahal sudah saat itu sudah sakarat semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Karena saking mendahulukan yang lain, akhirnya udah keduluan wafat semuanya. Air itu tidak tersentuh sedikit pun. Yang ini ngasih, yang ini ngasih. Biar kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Akhirnya apa? Wafat sudah. Wafat semuanya duluan, air itu tidak tersentuh. Begitu Hmm. hebatnya, agungnya kehidupan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat terdahulu. Tapi kalau isar itu dalam konteks ibadah itu makruh. Ya, misalnya contohnya ya, kalau kita mendahulukan orang lain mengambil saf depan, nih, kebanyakan nih keseringan nih dalam kehidupan kita. Ya, pergi ke masjid, sampai di masjid, ya, kalau ada orang yang justru bahkan yang paling agung yang dimuliakan Bapak Presiden atau Pak Kiai, justru diberikan tempatnya di depan, itu salah. Benar-benar salah. Anda yang dahulu datang ke masjid, Anda yang harus mengejar saf depan itu.
Jadi tidak perlu diberikan kepada orang lain. Itu dalam konteks ibadah mengejar pahala. Tidak ada hukumnya di sana memuliakan orang lain dengan cara seperti itu. Ya, jadi kalau masalah kiai, masalah presiden siapa saja, kalau sudah dalam konteks ibadah, fastabiqul khairat. Nah, di sana baru namanya fastabiqul khairat. Jadi ya Hmm. berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih pahala yang banyak dalam konteks ibadah. Nah, kalau misalnya dalam konteks makan atau yang lain atau kepentingan pribadi itu boleh ithar mendahulukan orang lain. Justru sangat dicintai. Baik, Baik. ada lagi yang lain? Ustadz Ibkar, ada yang ingin ditambahkan? Atau biasanya eh, Ibu Jadi Bu mungkin Meli, Bu Meli hadir, ya, Ibu Hendi, Bu Meli. ada bener. Bu Meli lagi Baik, sibuk apa? Atau terkesima baik. mendengar kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik. Baik, kalau tidak kita langsung lanjutkan ke sesi talaki, insya Allah.